Salam belajar. Apakah Anda ingin memulai usaha sendiri dan belum yakin untuk menentukan perseroan terbatas sebagai badan hukum? Apabila iya, berikut disampaikan bagaimana pertimbangan-pertimbangan apabila Anda memilih PT sebagai badan hukum untuk usaha Anda. Simak video ini sampai habis sehingga Anda tidak salah menentukan badan hukum yang akan jadikan basis usaha Anda. Terima kasih Anda telah melakukan klik dan menonton video ini. Channel ini merupakan channel tutorial bagaimana melakukan usaha bisnis yang merupakan kunci bisnis jangka panjang. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dalam channel ini sehingga Anda tidak ketinggalan video-video tentang manajemen bisnis. Untuk memulai usaha sendiri, tentu saja langkah awal sangat penting dan menentukan badan hukum untuk memulai usaha juga sangat penting. Salah satu pertimbangan untuk memilih perseroan terbatas sebagai badan hukum untuk melakukan usaha Anda itu akan saya bahas satu persatu dalam video ini. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa apabila Anda ingin memulai bisnis sendiri dan memutuskan memilih PT sebagai badan hukum untuk melakukan usaha, maka berikut pertimbangan-pertimbangan apabila Anda memilih PT sebagai badan hukum untuk melakukan usaha. Yang pertama, yakni satu, PT namanya lebih komersial di mata pelanggan, di mata stakeholder atau para pihak yang terkait dengan usaha Anda, di mata supplier, di mata perbankan, di mata investor. Nama PT lebih komersial. Pertimbangan kedua, pemilihan badan hukum berbentuk PT adalah dipisahkan antara harta pribadi dengan harta PT. Sehingga hak dan kewajibannya antara harta pribadi dan harta PT itu dipisahkan. Kekayaan pribadi tidak dimasukkan ke dalam kekayaan PT dan sebaliknya. Kekayaan PT tidak bisa dimasukkan ke dalam laporan kekayaan Anda pribadi. Jadi jelas ada pemisahan kepemilikan dan tentu saja dampak dari kebalikan aset yakni hutang. Jadi ada pemisahan. Pertimbangan yang ketiga adalah bagaimana bisnis jangka panjang Anda. Kalau jangka panjang Anda ingin bahwa usaha Anda bisa dilakukan secara turun-menurun, ada baiknya Anda memilih PT karena PT sangat memungkinkan untuk dilakukan usaha secara turun-menurun sampai anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Memudahkan pengaturan kepemilikan saham, mengelola PT sehari-hari, dan siapa yang mengawasi jalannya direksi dan operasional PT secara keseluruhan. Pertimbangan jangka panjang ini sangat penting karena dalam pembentukan antara CV dan PT tidak beda jauh biaya pendiriannya. Pertimbangan lain apabila Anda memiliki PT, maka aset yang dimiliki PT bisa dijaminkan untuk melakukan pinjaman bank. Keuntungan PT adalah apabila usaha Anda berkembang dan membutuhkan modal besar, Anda bisa melakukan penjualan saham di pasar modal atau disebut dengan initial public offering. Saham yang dimiliki oleh umum biasanya minoritas sehingga seluruh operasional perseroan biasanya tetap ditanganin oleh pendiri perusahaan. Demikian pertimbangan-pertimbangan apabila Anda memilih PT yang merupakan badan hukum untuk melakukan usaha Anda. Apabila Anda yang belum jelas, silahkan memberikan pertanyaan di bawah ini. Apabila Anda punya pendapat lain,
silahkan memberikan komentar di bawah video ini. Terima kasih, salam belajar.